Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sahabat SJP, kembali lagi bersama saya Tiwanda Sela dari SJP dalam program UX Umat Itra nggak sih? Kali ini UX hadir dengan tema Hari Kemerdekaan. Dalam edisi Hari Kemerdekaan ini, Tiwa akan mengajak sahabat SJP untuk mengenang kembali pahlawan dari Malang. Pada tahu gak sih siapa pahlawan dari Malang? Gak tahu. Oh, enggak tahu. Iya. Pahlawan dari Kota Malang ya? Iya. Enggak sih? Enggak tahu. Kalau nggak tahu, yuk kita ngobrol bareng Bapak Tutur Suwantoro dari Museum Brawijaya Kota Malang. Yang dengan Letnan Kolonel Kavaleri Tutur Suwantoro, kemudian samping saya Bapak Domingus. Ini perpustakaan berjalan saya, ahli sejarah. Di Malang itu sebetulnya sejak penjajahan Belanda kemudian Jepang itu peristiwanya yang sangat heroik luar biasa. Artinya nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, cinta tanah air itu semua tidak bisa diragukan lagi, dan ini harus diteruskan oleh generasi sekarang. Dulu bersifat kedaerahan, setiap daerah memperjuangkan kemerdekaan di daerahnya masing-masing, tetapi karena kemampuan, baik kemampuan militernya, kemampuan perlawanannya, kemudian diplomasinya itu bersatu, akhirnya terjadilah proklamasi kemerdekaan. Aku kan bersumpah. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta, rakyat Kota Malang khususnya menyambut gembira, tapi berita itu diterima sehari sesudah 17 Agustus 45. Ketika itu tidak lama kemudian peristiwa 10 November yang ada di Surabaya. Di Malang ini terbentuk divisi 8 Suropati yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Imam Sujai. Belanda yang pada saat itu memboncengi tentara sekutu ingin kembali merebut koloninya dari Indonesia, karena secara de facto Indonesia menyatakan kemerdekaan, tetapi secara de jure Belanda belum mengakui kemerdekaan itu. Akhirnya Belanda menyatakan menyerang negara yang merdeka ini pada agresi militer pertama Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Lah, dari intelijen Belanda itu mengetahui bahwa divisi Suropati ini merupakan divisi yang paling terkuat karena persenjataannya lengkap. Belanda menyerang Kota Malang yang merupakan ibu kota perjuangan di daerah Jawa Timur. Dan divisi Suropati ini mampu menahan Belanda selama 10 hari. Terjadi pertempuran 10 hari karena kita kekurangan amunisi. Akhirnya Belanda masuk tanggal 31 Juli 1947. Nah, atas perintahnya
Komandan Pertempuran Jawa Timur pada saat itu Kolonel Dr. Mustopo memerintahkan panglima-panglima divisi untuk membagi 3 sektor di Malang ini, sektor timur, sektor tengah, dan sektor barat. Sektor timur itu TNI, kalau sektor tengah itu dari mobil Brigade Polisi yang sekarang itu Brimob sama Kris. Yang di barat ini, di sepanjang Jalan Ijen ini adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Makanya di Kenang ada Jalan Hamid Rusdi, dan itu memerintahkan untuk bumi hangus sebelum Belanda masuk untuk menguasai, menduduki dulu tempat-tempat yang sudah dikuasai itu di bumi hangus, termasuk kantor wali kota Malang itu sebelum ditinggalkan dibakar. Kalau komandonya itu yang betul-betul asli orang Malang, itu pahlawan, itu adalah Hamid Rusdi, waktu itu masih mayor, komandan batalion pertama yang sekarang ada batalion 512. Kemudian Susanto dan rekan-rekannya itu ada 35 dimakamkan di Monumen Trip, dan masih banyak lagi pahlawan yang tidak dikenal dari Malang. Saya berpesan bahwa sekarang kan perang modern itu lebih berat dihadapi oleh generasi muda sekarang. Kita tahu bersama, hanya dengan HP itu bisa menjadi ladang pertempuran, sasaran dari musuh dari perang modern. Maka dari itu semangat persatuan dan kesatuan jangan sampai bisa terpecah dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dulu kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau untuk generasi muda saya berpesan, isilah kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Semoga Indonesia bisa lebih baik ke depannya, dan semua orang yang belum mendapatkan keadilan dapat dapatkan keadilannya. Kita lah para pemuda semua untuk meneruskan perjuangan pahlawan yang sudah ada. Tinggal meneruskan, mungkin itu memang lebih sulit, mempertahankan semua.